Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selalu berdoa dan memanjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik, masih di kesempatan yang sama kita belajar tematik tapi kita fokus per mapelnya. Kita belajar materi PPKN pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik tidak pernah bosan untuk tetap belajar, tetap semangat untuk selalu mendengarkan apa yang kita sampaikan di materi pembelajaran tematik kali ini. Tidak usah menunggu lama, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mapel PPKN di KD 3.1 dan 4.1 subtema 2 tema 3. Ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, manfaat sikap tolong menolong. Yang kedua, manfaat gotong royong. Yang ketiga, arti penting gotong royong. Dan keempat, arti penting hidup sederhana. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, manfaat sikap tolong menolong. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan sikap tolong menolong. Tolong menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saat di rumah, kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur, atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Itu mungkin hal-hal yang sering kita jumpai agar kita berada di rumah. Yang kedua, saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, tolong menolong pada pembelajaran ini, di pembelajaran tentang sikap tolong menolong itu sudah tercantum dalam sila kedua Pancasila. Gimanakah bunyinya sila kedua Pancasila? Nah, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu bunyinya sila kedua Pancasila Adik-adik di rumah harus hafal saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Jadi pada saat kita menolong seseorang, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita tidak boleh memandang seseorang mungkin dari suku atau dari fisiknya, dari agamanya, dan ras apapun itu akan merusak tatanan kerukunan. Nah, setelah kita belajar tentang sila kedua, apa sih manfaatnya? Sikap tolong menolong itu ada 4 manfaat sikap tolong menolong kepada sesama. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, ada 4 poin penting itu. Adik-adik bisa menyimak dan bisa membacanya. Ada 4 poin tentang sikap tolong menolong kepada sesama. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama.
kita sudah sampai di materi pertama, sudah materi yang terakhir. Semoga adik-adik semua bisa memahami ya, dengan menyimak, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang disampaikan di pembelajaran yang pertama adik-adik bisa untuk memahami. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua itu kita akan belajar tentang manfaat. Tadi kita sudah belajar sikap, ya. Sekarang manfaatnya. Manfaat gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contoh kecil ya, gotong royong adalah saat warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam. Ya, gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Ya. Jadi gotong royong itu dilakukan dengan sukarela. Ya. Sukarela itu tanpa meminta suatu imbalan dari orang lain dan juga atas kesadaran diri sendiri, ya, sikap sosial kita terhadap sesama. Itu adalah wujud dari kesadaran sendiri, saling peduli ya, untuk melakukan gotong royong, bukan tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, adik-adik di slide selanjutnya bisa melihat beberapa kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah, mungkin kita bisa mengerjakan piket kelas ya, yang sudah dijadwalkan, membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Yang kedua, kerja bakti di masyarakat ya, membersihkan sampah dan sebagainya ya. Ada dua gambar itu adik bisa cermati, bisa memahami, bisa dilihat dengan seksama. Kegiatan kerja bakti menunjukkan sikap gotong royong ya. Kerja bakti itu bisa dilakukan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat ya. Nah, kegiatan gotong royong memiliki banyak manfaat ya, ada 5 manfaat. Adik bisa lihat dan cermati sambil dibaca. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan ya, sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Nah, tadi kita selesai ke materi 2, sekarang kita ke materi ke-3, arti penting gotong royong. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama ya. Jadi gotong royong itu dilakukan untuk kepentingan bersama, kepentingan semua, bukan individu ataupun pribadi ya, untuk kesejahteraan bersama ya. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Jadi dengan gotong royong akan terjalin rasa kebersamaan ya, keakraban antar warga akan terwujud. Nah, itu sedikit tentang arti penting dari gotong royong. Nah, itu adalah materi ketiga tadi, singkat ya, tentang arti penting gotong royong. Sekarang kita masuk ke sesi materi yang terakhir, yaitu arti penting hidup sederhana. Apa sih arti penting hidup sederhana? Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan ya. Jadi mana yang terpenting dulu, itu yang didahulukan ya. Apa yang kita butuhkan itu yang kita dahulukan ya.
Jadi gaya hidup sederhana adalah cerminan sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Jadi hidup sederhana itu adalah sikap kita lah, memiliki sikap yang rendah hati, tidak sombong, dan memiliki sikap yang peduli terhadap sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jadi kalau kita menerapkan hidup sederhana itu, kebutuhan mana dulu yang terpenting buat kita, ya. Jadi kita mensampingkan keinginan kita dulu, kita pendam, kita dahulukan kebutuhan yang lebih penting untuk diri kita. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli sesama, ya. Jadi dari sikap hidup sederhana itu akan muncul sikap saling peduli, ya, terhadap sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, itu tentang arti penting hidup sederhana. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran, ya. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami tentang apa yang kakak sampaikan, ya. Mungkin jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang pas, kakak sampaikan mohon maaf, ya. Semoga dengan sedikit video review ini tentang pembelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1 di tema 3 subtema 2, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Ya, jika ada kata-kata atau hal yang kurang paham, ya, adik bisa membacanya, dilihat lagi videonya, atau bisa ditanyakan ke orang tua yang lebih mengerti, ya. Cukup sekian tentang materi yang kakak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat pada adik semua. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.